Halo, selamat pagi anak-anaknya Bu Guru. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Agar apa yang dikerjakan hari ini, apa yang dipelajari hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengerjakan latihan. Maaf Bu Guru belum koreksi semuanya, tapi Bu Guru tetap akan koreksi, nanti akan tetap kirim nilainya lewat Google Classroom ya seperti biasa. Memang Bu Guru tidak bisa secara langsung koreksinya, kalau ada waktu kosong tetap Bu Guru koreksi dan tetap Bu Guru akan kembalikan ya. Oke, kita mulai dengan materi hari ini. Sebelum kita mulai ya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita akan pelajari. Buku ya, buku pena disiapkan, buku garis 3 kotak-kotak ya disiapkan ya, buku tema itu disiapkan sama pensil. Nah, itu harus disiapkan. Nah, belajar dengan baik, belajar dengan tekun ya. Nah, untuk jam bermain ya bisa atur sendiri waktunya untuk bermain ya. Oke. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing ya. Oke anak-anak, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, oke ya. Selamat pagi, salam DigiTM untuk kita semua ya. Selamat pagi, salam DigiTM untuk kita semua. Ya, kita yel-yel dulu ya, beri semangat pagi ya, supaya peredaran darah juga lancar dengan gerak-gerak tangan ya, olahraga gerakan tangan untuk peredaran lancar ya, peredaran darahnya lancar. Nah, kita di GTM dulu ya. Oke. SDK Santo Antonius Cakranegara siap. SDK Santo Antonius Cakranegara juara disiplin, jujur, terampil, mandiri. Nah, hari ini anak-anak kita mulai belajar ya. Kamis 6 Agustus 2020. Nah, tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran yang keempat. Nah, apa materinya? Nah, materinya yaitu membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Yang ketiga, mewarnai sketsa gambar. Nah, kemarin kalian sudah mewarnai ya? Sudah mewarnai, maaf belum Bu Guru koreksi, tapi yang lain sudah saya koreksi ya. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama KD 3.1 dan 4.1. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah ya. Bu Guru tidak menyajikan banyak-banyak di sini. Bu Guru hanya menyajikan beberapa contoh aja ya, beberapa contoh gambar ya. Gambar yang berkaitan dengan nanti akan membuat kalimat perintah sesuai dengan gambar ya. Ini ya, gambar yang pertama ini ya, kita lihat di gambar yang pertama situasinya di dalam kelas ya, situasi dalam kelas. Nah, ini seperti yang kita lakukan tadi ya, sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalimat perintahnya? Nah, kalimat perintahnya yaitu berdoalah sebelum belajar ya. Berdoalah sebelum belajar. Nah, pada kata berdoa ya. Nah, pada kata berdoa
diakhiri dengan kata akhiran lah ya. Diakhiri dengan akhiran lah. Nah, di belakangnya jangan lupa tanda seru ya. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu diakhiri dengan akhiran lah dan kan, dan diakhiri oleh tanda seru ya. Nah, itu jangan dilupakan anak-anaknya Bu Guru. Nah, gitu ya. Berdoalah sebelum belajar, ada kata lahnya. Yang kedua, ini lihat gambarnya ya, sesuaikan dengan gambarnya. Bersihkan kelas sesuai tugas masing-masing. Ya, bersihkan, akhiran kan ya, pada kata bersih. Bersihkan kelas sesuai tugas masing-masing ya. Nah, yang ketiga, ini lihat pada apa yang mereka lakukan di sini. Nah, mereka sedang berbaris ya, mengikuti upacara ya. Nah, berbarislah dengan rapi ya. Berbarislah dengan rapi. Ya, berbarislah dengan rapi. Nah, kalian juga bisa membuat kalimat perintah lainnya yang berkaitan di sekolah ya. Yang berkaitan di sekolah. Nah, masih banyak kalimat perintah yang bisa kalian lakukan ya. Yang bisa kalian buat, yang pernah kalian lakukan di sekolah, kalian bisa tuangkan dalam bentuk kalimat perintah ya. Jagalah kebersihan ya, itu ya, jagalah kebersihan. Nah, jagalah kebersihan itu kalimat perintah, atau nanti kalian akan mengetahui tentang slogan ya, nanti kita akan pelajari itu. Nah, berbarislah dengan rapi. Nah, bersihkan kelas sesuai tugas masing-masing. Berdoalah sebelum belajar. Nah, kerjakan tugasmu dengan baik. Nah, itu kan berkaitan yang di sekolah ya. Kerjakan. Nah, pada kata kerja ya, ada akhiran kan. Nah, jangan lupa di belakangnya harus ada tanda seru ya. Memang kalau diucapkan tidak boleh ada tanda seru ya, pas saat menulis aja kita menggunakan tanda seru ya. Saat menulis aja kita menggunakan tanda seru. Nah, misalnya kerjakan tugasmu. Nah, tapi harus menggunakan bahasa yang sopan. Kerjakan tugasmu ya. Terus apa? Bersihkan lantai itu dengan baik. Nah, rapikan mejamu. Nah, simpanlah bukumu di dalam rak buku misalnya. Nah, terus rapikan buku-buku yang ada di dalam tasmu. Nah, itu ya. Simpanlah kotak makanmu di tempat yang disediakan. Nah, itu ya. Nah, banyak sekali kalimat perintah ya. Banyak sekali kalimat perintah. Nah, tergantung bagaimana sikonnya atau apa yang dilakukan ya. Itu anak-anak. Itu yang berkaitan dengan kalimat perintah di lingkungan sekolah ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut dengan materi berikutnya ya. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Nah, itu materi tentang soal cerita ya, soal cerita. Nah, berkaitan dengan penjumlahan. Ingat, kata penjumlahan itu dikaitkan dengan apa? Disimpan atau dipinjam. Nah, kalau penjumlahan itu disimpan ya. Kalau penjumlahan itu disimpan. Kalau pengurangan itu dipinjam ya. Kalau pengurangan itu dipinjam, kalau penjumlahan itu disimpan ya. Kata kuncinya itu harus diingatkan ya. Kalau penjumlahan disimpan ya. Penjumlahan disimpan. Terus pengurangannya apa? Pengurangannya apa? Dipinjam ya. Dipinjam. Nah, oke, kita lihat ya. Hal-hal yang perlu perhatian menyelesaikan soal cerita. Nah, saat kalian menyelesaikan soal cerita, yang pertama dulu kalian apa? Ya. Kalian harus membaca soalnya, ya. Kalian harus membaca soal cerita itu dengan baik. Ya.
kalian harus membaca soal cerita dengan baik. Apa maksudnya, ya? Nah, apa maksud dari soal ini? Nah, oh ini tentang penjumlahan ya. Oh tentang pengurangan ya. Nah, itu ya harus baca soalnya dengan baik. Nah, yang kedua, tulislah kalimat matematikanya, ya. Tulislah kalimat matematikanya dengan menggunakan diketahui, ditanya, dijawab, ya, sesuai dengan soalnya, ya. Nah, saat kalian menyelesaikan soal cerita harus dengan cara diketahui, ditanya, dan dijawab, ya. Itu teknik menyelesaikan soal cerita, ya. Kita harus mulai dari kelas 2 aja bagaimana cara untuk menyelesaikan soal cerita, ya. Biar nanti untuk kelas 3, kelas 4 ke atas itu tinggal dipoleskan saja, ya. Oke. Contoh, di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran. Ya. Contoh pertama, di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Nah, berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, anak-anak, setelah kalian membaca ceritanya, ya, soal ceritanya, kalian harus pahami apa maksudnya, ya. Oh, ini maksudnya berkaitan dengan penjumlahan. Oh, berapa jumlah buku seluruhnya? Oh, menjumlahkan buku seluruhnya, ya, antara buku pelajaran dan buku cerita. Gitu ya anak-anak, ya. Harus memahami apa maksud dari soal cerita itu, ya. Memahami soal cerita. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Nah, berapa jumlah buku seluruhnya? Lihat kalimat tanyanya, ya. Berapa jumlah buku seluruhnya? Oh, berarti yang ditanyakan di sini adalah jumlah buku seluruhnya antara buku 181 dan 124. Nah, digabungkan, ya, dijumlahkan. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian pun nanti dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, ya. Dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, nih cara penyelesaian. Ini yang pertama, kita tahu dulu, ya, caranya. Yang pertama tadi apa? Setelah kita membaca, nah, membuat kalimat matematikanya. Kalimat matematika tadi apa? Oh, diketahuinya, ya. Ini ada diketahuinya, ada ditanya, terus ada jawabnya, ya. Itu teknik dalam menyelesaikan soal cerita, ya. Diketahui, ditanya, dan jawab, ya. Nah, di perpustakaan sekolah diketahui, ya, diketahui di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Nah, ditanya, apa yang ditanyakan? Berapa jumlah buku seluruhnya? Jangan lupa tanda tanya di belakangnya, ya. Karena kata berapa ini merupakan kata tanya, ya. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, dijawab. Nah, saat kalian menjawab, ada dua cara di sini, dengan cara bersusun panjang dan juga dengan cara bersusun pendek. Nanti untuk menyelesaikan soal, ya, tergantung apa suruhannya. Jika suruhannya, ya, dengan cara bersusun pendek, ya berarti kalian harus menyelesaikannya dalam bentuk bersusun pendek. Nah, jika suruhannya dalam bentuk bersusun panjang, berarti kalian harus menggunakan bersusun panjang, ya, tergantung permintaannya, ya. Oke. Ini yang pertama 181 ditambah 126 karena disuruhannya adalah berapa jumlah buku seluruhnya, berarti ditambah atau dijumlahkan, ya. Nah, ini 181 tambah 126. Nah, dengan cara bersusun panjang, ya. 181 dan 126. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang cara untuk menyusun, ya, dengan cara bersusun panjang, ya.
Tempatkan dulu satuan-satuannya, puluhan dengan puluhan dan ratusan dengan ratusan ya. Tempatkan dulu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan dan ratusan dengan ratusan. Ini ya. Ini 1 ini merupakan satu satuan, 8 ini merupakan 80, merupakan angka puluhan ya. Dan 1 yang di depan ini merupakan angka ratusan. Begitu juga dengan ini. Pada angka 1 merupakan pada posisi ratusan. Pada angka 2 ini pada posisi puluhan jadinya 20. Pada posisi yang ketiga 6 ini merupakan angka satuan jadinya 6 ya. Nah, ini juga ya. Terus dibuat garis ya, garis. Nah, lalu dijumlahkan. Tanda jumlah ini, jangan lupa tanda jumlah ya. Nah, jumlah pun mulai dari belakang ya, mulai dari belakang, mulai dari angka satuan ya, mulai dari angka satuan atau mulai dari belakang ya. Untuk menjumlahkan sesuatu itu mulai dari belakang. 1 ditambah 6 sama dengan 7 ya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Hitung maju ya. Hitung maju. Kalau pengurangan kemarin hitung mundur, sekarang hitung maju ya, hitung maju. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, ditambah 0 tambah 0 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, 8 ditambah 2 sama dengan berapa? 10 ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis nolnya ya. Tulis 0, simpan 1 di sini di atas angka ratusan ya. Simpan 1. Karena angka yang disimpan ini pada posisi ratusan ya. Karena angka yang disimpan ini pada posisi ratusan ya, angka 1. Nah, jadinya angka 1 ini diubah menjadi angka ratusan ya. Diubah menjadi angka ratusan menjadi 100 ya. Menjadi 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200, tambah 100 sama dengan 300. Nah, jadinya sama dengan 300 tambah 0 tambah 7 sama dengan 307 ya. 307. Bu Guru ulang lagi dengan cara bersusun panjang ya. Nah, 1 kursornya ya. 1 ditambah 6 sama dengan 7 ya. 1 ditambah 6 ini sama dengan 7. Ditambah 0 ditambah 0 ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. 8, 9, 10. Hitung maju ya, hitung maju. Nah, tulis nolnya ya. Tulis 0 di belakangnya, tulis 0. Simpan 1 di angka ratusan ya. Simpan 1 di posisi nilai tempat ratusan ya. Simpan 1 di posisi nilai ratusan. Jadinya di sini 100 ya. 1 ini ubah menjadi 100 karena sudah posisi pada ratusan ya. Karena disimpan pada posisi ratusan. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ditambah 100 sama dengan 307. Nah, anak-anak sudah paham belum dengan penjumlahan bersusun panjang? Nah, sekarang dengan cara bersusun pendek ya. Dengan cara bersusun pendek. Sama saja caranya ya. Nah, kita jumlahkan juga mulai dari angka satuan, baru puluhan, baru ratusan. Hanya dalam bersusun pendek ini dia hanya ke bawah ya. Ke bawah. Nah, tidak memanjang ke sana dia ya. Tidak memanjang ke samping kanan. Nah, ini 1 ditambah 6 sama dengan 7 ya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10. 0 ya. Tulis 0, simpan 1. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3 ya.
tambah 3. Nah, ini ya, ini ada penjelasannya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Terus 8 tambah 2 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 di ratusan ya. Tulis 0, simpan 1 di ratusan. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadinya adalah 307 ya. Jadinya 307. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nanti kalian bisa buat soal cerita sendiri di rumah ya. Di buku pena itu ada soal cerita halaman. Ya. Nanti kalian akan kerja, Bu Guru akan kasih soal nanti. Ya, Bu Guru hanya kasih soal hanya 2 nomor aja nanti ya. Yang berkaitan dengan penjumlahan. Untuk kalimat perintah saya yakin kalian sudah paham ya. Saya hanya ingin mencoba untuk kalimat menyelesaikan soal cerita saja. Hanya 2 nomor aja Bu Guru berikan nanti ya. Nah, oke. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Ini berkaitan dengan mewarnai sketsa gambar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sketsa. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sketsa. Ya. Sketsa itu kita buat dalam bentuk garis kemarin ya. Sketsa itu kita buat dalam bentuk garis ya. Untuk membuat sebuah gambar ya kita harus membuat sketsa dulu ya. Untuk membuat sebuah gambar yang bagus, yang indah, harus membuat sketsa gambar terlebih dahulu ya. Nah, sketsa itu kemarin itu berupa apa? Berupa garis ya. Sketsa itu dalam bentuk berupa garis. Nah, garis apa sejak kemarin itu? Nah, garis lurus, garis lengkung, garis spiral, garis zigzag, dan garis gelombang ya. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari. Nah, teknik untuk mewarnainya ya. Yang pertama itu ya, sketsa dapat diwarnai atau dihiasi ya. Cara mewarnai gambar ada bermacam-macam. Ada yang mewarnai dengan menggunakan sikat gigi atau cotton bud ya. Nah, kalau ada di rumah sikat gigi yang sudah sudah tidak dipakai ya. Nah, kalian bisa menggunakan sikat gigi itu untuk mewarnai sebuah gambar ya. Tentunya harus apa? Menyediakan alat untuk mewarnainya ya. Seperti kalau kita sudah menggunakan sikat gigi, otomatis kita menggunakan cat air ya. Cat air itu satu warna ya, yang menggunakan cat air itu, dan sikat gigi dan cotton bud. Nah, ini ya, ini Bu Guru sajikan ini gambar pohon ya. Tentunya kita harus membuat sketsa dulu ya. Kita harus membuat sketsa. Tentunya ini dari garis lurus ya, membuat pohonnya. Garis lurus. Terus yang bintik-bintik itu ya kan diberi warna, dia menggunakan cotton bud ya. Menggunakan cotton bud untuk mewarnainya ya. Terlihat sangat indah ya ketika sudah diwarnai. Sebuah gambar akan terlihat indah apabila dia sudah diwarnai ya. Sebuah gambar akan terlihat indah apabila dia sudah diwarnai. Nah, sehingga orang yang melihatnya merasa senang, merasa tertarik dengan gambar yang kita gambarkan ya. Dengan gambar yang kita gambarkan. Oke, lihat ya, ini anak kecil yang sedang mewarnai, dia menggunakan cotton bud ya. Dia menggunakan cotton bud. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Bu Guru yakin kalian bisa mewarnai dengan menggunakan cotton bud-nya. Nih ya. Atau bisa juga menggunakan sikat gigi ya, bisa menggunakan sikat
gigi. Nah, sikat gigi yang tidak dipakai ya, yang sudah tidak dipakai itu. Oke, sekian saja penjelasan dari Bu Guru hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa diingat kembali, dan bisa dikerjakan latihan-latihannya. Nanti kalau belum mengerti tentang penjumlahan, tentang soal cerita, tanya saja sama Bu Guru ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Selamat belajar. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih.